Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang budiman, pagi hari ini kami kedatangan tamu sangat istimewa dari Kementerian Koordinator Infrastruktur ya. Infrastruktur dan Infrastruktur ya, pembangunan. Bapak Dr. Eng Lukianto ya. Ya. Siang Mas Adi, terima kasih. Kalau posisi strategisnya asisten deputi ya. Asisten Sekarang Deputi ya. saya dulu nanti diceritakan ya sedikit. Jadi ini akan mengangkat tema memang lain dari biasanya ya. Jadi kita ini bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur dasar ya. Ya. Dan sistem konektivitasnya di Indonesia gitu ya. Ini syarat teknologi pasti kan, karena bagaimana mengoptimalkan ya infrastruktur tersebut dan juga konektivitasnya gitu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lebih cepat gitu ya. Nah itu temanya seperti itu, dan sebelum kita lanjut, kita salaman dulu lah. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Luki. Ya, terima Nah, kasih. sebelum kita jauh mungkin bisa dijelaskan biodata singkat lah ya. S1, S2, S3. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Satri. Wah, luar biasa ini. Terima kasih nih atas undangannya Pak Satri. Ini Bapak pimpinan kita ini. Izin Pak, wah senang sekali ini. Wah, luar biasa ini. Bicara iptek, di mana sebelum-sebelumnya adalah orang-orang yang top. Saya merasa terhormat dapat diundang. Izin Pak, jadi sebagaimana Bapak ketahui, saya dulu bagian dari BPPT. Ya. Di mana Bapak selaku pimpinan saya waktu itu. Namun demikian, saya berangkat dari S1 di Kelautan Unhas, S2 zamannya Pak Habibie, dapat kesempatan melanjutkan di Jerman, dan lanjut berikutnya di Jepang Pak, di Kyushu University. Bidang saya adalah inland, kelautan, coastal engineering, dan maritime system engineering. Saya kira itu Pak sebagai background latar belakang dari pendidikan saya. Jadi lengkap sekali ya, dari S1, S2, S3 gitu ya. Ya. Nah ini bidang pekerjaan kan terkait dengan infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu kan ada darat, ada laut ya. Bagaimana konektivitas, dulu ada kalau nggak salah pemerintah mencanangkan itu tol laut kan. Tol laut. Misalnya salah satunya itu misalnya, kemudian bagaimana mempercepat sistem infrastruktur kita yang ada di pelabuhan atau di mana gitu ya. Dan mungkin banyak pemirsa yang belum mengerti juga gitu, apa sih sebenarnya infrastruktur dasar dan konektivitas gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat infrastruktur dasar itu seperti apa sih yang dilakukan Pak Luki dan konektivitasnya itu di Indonesia gitu. Oke, ya. Baik Pak Sati. Jadi memang terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas ini tentu dalam perjalanannya ini kan kita sudah melampaui periodisasi dari pemerintahan sebelumnya dan sekarang. Nah tentu kalau berbicara kembali kepada yang sebelumnya adalah pemerintahan sebelumnya adalah menekankan kepada pembangunan banyak di bidang infrastruktur ya. Salah satunya adalah yaitu infrastruktur dasar dan konektivitas. Nah tentu ini yang sudah dicanangkan menjadi program-program pemerintah 10 tahun yang terakhir. Dan ke depan memang ada perubahan kebijakan. Jadi dalam hal ini tentu infrastruktur yang menunjang kepada program nasional. Gitu. Diterjemahkan kepada, kalau berbicara saat ini adalah 8 asas cita dari pemerintahan yang sekarang. Nah, secara tataran implementatif, kalau sebelumnya lebih banyak pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol. Yang berat-berat ya. Iya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya ya. Mungkin sekarang adalah pelengkap bagaimana pemanfaatan terhadap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah berdampak kepada pembangunan ataupun kemasyarakatan. Nah ini sekarang harapannya pemerintahan sekarang infrastruktur yang sudah dibangun ini kita lihat dampaknya terhadap masyarakat yang saat ini. Jadi memang sangat urgent ya. Karena memang kita mesti itu kan mendukung pembangunan nasional ya. Sehingga harus memang ya penting sekali gitu ya. Dan berkesinambungan. Berkesinambungan ya betul. Gitu. Ya dari sisi situ mungkin Pak Luki bisa jelaskan bagaimana kita akan melihat peran dari iptek gitu ya. Riset dan teknologi seperti apa kira-kira untuk terkait dengan infrastruktur dasar tersebut dan konektivitasnya. Mungkin kan mesti ditunjang oleh ada iptek ya teknologinya gitu kan, seperti apa kira-kira?
Ya, kembali lagi kepada tusi kami Pak Satri. Jadi kan fungsi dari Kementerian Koordinator adalah ada 3 pokok. Pertama adalah melakukan koordinasi, yang kedua sinkronisasi dan pengendalian ataupun monitoring terhadap program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh di tiap-tiap kementerian di bawah Kemenko. Nah, perlu kami sampaikan saat ini Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membawahi 5 kementerian, Mbak. Yang pertama adalah Kementerian ATR, BPN Tata Ruang. Ya. Yang kedua Kementerian PU, Pekerjaan Umum, dan ketiga ada terkait dengan perumahan. Kalau dulu PU dan PUPR, ya. nah, sekarang bagi 2, Pak. PU dan PR. Yang ketiga Kementerian Perhubungan. Yang kelima adalah terkait dengan permukiman. Nah, inilah yang dikomandanin oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah, Jadi di sini sudah lengkap. Kalau kita lihat ATR kan berarti spasial ya. spasial. Tata ruangnya kan. Betul. Di situ akan syarat dengan teknologi Iya. GPS, Iya, penginderaan betul, jauh, Pak. GIS, segala macam kan. Kita bicaranya pola ruang dan tata ruang. Iya, pola ruang, tata ruang ya. Iya, Itu tidak ada masalah, semua sudah dikembangkan untuk kebutuhan kita ya. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi ketika kita mengambil suatu kebijakan, tentu sebagai alat untuk mengontrol itu kita butuhkan adalah teknologi. Nah, itu yang sudah diterapkan di kementerian. Ketika mengambil kebijakan, alat bantunya adalah ya teknologi ya. Itu yang diterapkan di kementerian-kementerian teknis, Pak. Kalau tahu seperti ini berarti apa yang dibuat itu berarti TKDN-nya 100% ya dalam negeri ya. Iya, harapannya memang semaksimal mungkin, Pak. Tetapi sebagai contoh mungkin di bidang satelit kan untuk yang katakanlah sensor yang apa itu, yang mikro ya Pak ya. Iya. Itu kan belum 100%, belum sepenuhnya kan, masih ada. Tapi kira-kira TKDN-nya tuh sudah di atas 90 lah ya. Iya. 80-90 gitu ya. Dengan TRL-nya di atas. TRL, iya. Teknologi readiness levelnya udah bisa diimplementatif ya. Gitu. Kalau melihat kondisi infrastruktur itu bisa nggak dijelaskan oleh Pak Dr. Luki kondisi saat ini di Indonesia seperti apa sih? Kira-kira seperti apa? Mungkin sekalian dengan permasalahan yang ada gitu. Bisa kalau ada permasalahan bisa diungkapkan gitu. Jadi biar kita bisa jelas ya kondisinya seperti apa dan nanti yang diharapkan bagaimana kan ke depannya gitu. Kaitannya teknologi dan infrastruktur ya Pak Satri. Tentu gini, tidak gampang memang untuk menerapkan teknologi yang sudah diciptakan atau dikembangkan para peneliti, baik itu di Kementerian Teknis maupun di lembaga-lembaga riset ketika diterapkan di suatu pemerintahan. Namun demikian gini Pak, kembali lagi di dalam 10 tahun terakhir ini kan kelembagaan kita kan ada penataan kembali ya. Iya, berubah kan? Berubah lagi ini. Ini juga suatu tantangan tersendiri yang kita sudah matang, ternyata dirubah kelembagaannya sehingga pola koordinasinya kan jadi agak membutuhkan waktu gitu ya. Kalau yang tadinya lebih banyak kita fokus, jadi sekarang lebih banyak pembenahan di kelembagaan. Tapi anyway Pak Satri, saya kira sebagai contoh Pak, kalau pembangunan infrastruktur katakanlah pelabuhan atau yang lebih spesifik mungkin pelayanan pelabuhan ya. Kita bicara digitalisasi Pak. Iya. Kita sekarang tidak lagi ada yang namanya sifatnya man to man. Segala sesuatu layanan dilakukan dengan teknologi. Nah inilah adalah produk-produk yang sudah dilakukan oleh teman-teman di BPPT yang dulu Pak. Contoh kecil Pak ya. Untuk kedatangan dan keberangkatan kapal yang tadinya bisa melalui hanya katakanlah ketemu face to face, sekarang semua by teknologi Pak. Sehingga segala sesuatunya bisa terukur, bisa terdetek dan pembayaran informasinya transparansi. Itulah fungsi dari teknologi. Bahkan itu. Kapal sendiri bisa dimonitor di mana bisa, posisinya Pak. Ya. Iya. Dari monitor aja Betul. kan, dari handphone pun bisa. Betul. Kan. Dan begitu. Kepentingan pembangunan teknologi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada customer, Pak.
Gitu. Permasalahannya apa Pak kira-kira yang Uh, Tentu kalau bicara teknologi pasti, tapi satu hal adalah bagaimana mendidik yang siapa sih di belakang teknologi ini? Itu yang SDM berarti ya? SDM. Nah, eh, memang kita lagi berproses, Pak. Prosesnya juga panjang, butuh waktu untuk melakukan itu. Di satu sisi memang kita sudah bisa meningkatkan, Pak, produktivitas. Tentu dengan indeks-indeks tertentu kita bisa lakukan. Contoh yang saya katakan tadi, penggunaan teknologi di pelayanan kapal gitu ya, kedatangan dan keberangkatan kapal, itu sudah bisa. Tentu alat ukurnya apa? Ya efisiensi, ya profit dari suatu itu kan bisa diukur gitu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Luki, kalau kita melihat ya, saya kan juga sering mendampingi RDP ya. Iya. Kunker. Kunjungan kerja komisi di DPR kan, ke daerah-daerah itu, ke pelabuhan, ke bandara. Saya kadang-kadang bertanya gitu, berpikir, kok nggak sama ya? Apa yang ada di bandara dengan pelabuhan? Di pelabuhan itu cenderung kumuh. Nggak, perasaan saya aja gitu ya. Kenapa nggak disamakan gitu dengan untuk udara dengan untuk laut ya? Kadang-kadang di laut itu jauh tertinggal gitu dengan untuk urusan bandara, bagaimana kelayakannya gitu ya. Itu di lapangan ketemu itu, bahwa di pelabuhan itu ada orang sampai nunggu sudah 2 hari nggak pergi-pergi. Itu gimana kira-kira? Ada nggak rencana untuk menselaraskan gitu ya? Wah, dari ini segi pelayanan kan? Betul, menantang sekali. Jadi saya kira itu kondisi, kalau boleh kita katakan adalah mungkin 5-10 tahun yang lalu, Pak. Yang diharapkan. Kondisi 5-10 tahun yang lalu. Iya, tapi sekarang udah, Pak. Jadi umumnya sudah baik ya. Jadi kalau Bapak bisa melihat di penumpang contohnya, mungkin penumpang. Jadi layanan yang ada di penumpang di Pelindung itu sama dengan kalau kita, sama halnya kalau di bandara, Pak. Sama ya, sama Pak, ya. Semua ini sudah menggunakan garba rata, sudah teratur, bersih, nyaman. Nah itu tadi, Pak. Memang ada sesuatu yang harus kita ciptakan ke depan, lebih baik dari yang sekarang gitu. Pelayanan pelabuhan luar biasa, Pak. Pokoknya itu dulu maksudnya dulu, kan. Ya. Sekarang sudah enggak. Kondisi diharapkan mungkin merata seluruh Indonesia. Ya. Penataannya kan. Ya, kalau boleh dikatakan mungkin 80% sudah, hanya mungkin pelabuhan-pelabuhan yang kecil yang sifatnya nanti kita bisa lakukan yang bukan di bawah kendali di korporasi, tapi kita ngomongnya secara spesifik, secara umum sudah ada perbaikan, Pak. Nah, kembali ke lagi kan belum disampaikan permasalahan apa sih? Nah, kira-kira menurut Pak Luki yang kalau permasalahan ini diberikan solusi akan mempercepat. Iya, cita-citanya kan? Betul. Ada 2 hal, Pak, menurut saya. Satu, memang kembali lagi kepada ketika kita melakukan suatu pembangunan infrastruktur kan butuh dana, butuh biaya. Kita ada keterbatasan financing ya. Tetapi kita hanya berhenti di situ. Kita bisa optimalkan ya, melakukan efisiensi dan sebagainya, ataupun melakukan ketepatan sasaran pada program-program itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kembali lagi, Pak, yang tadi saya katakan SDM-nya perlu didik. Karena tidak gampang shifting yang tadinya tidak menggunakan teknologi, sekarang berbasisnya adalah bisnis teknologi gitu. Ya, perlu ada skill gitu, ya. Ditingkatkan. Skill khusus. Ya.
Nah, memang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana orang-orang ataupun sumber daya yang sebelumnya mau dimanfaatkan kemana? Nah, kita berikan penguatan-penguatan untuk alih fungsi dari eh, profesinya gitu Pak. Gitu. Kalau darat saya lihat kereta sudah luar biasa ya. Darat, ya. Kereta ya. Laut ya mungkin saya jarang main-main di laut gitu. Iya. Mungkin juga bagus juga. Dulu kan kita mau naik kapal aja itu susah ya. Iya. Mulai daripada cari tiket apa semua kan. Wah, sekarang tidak Sekarang ada kan lagi tidak Pak. ada lagi kan. Ya, Online semua malah. online semua dia bisa Iya. menggunakan, sudah dipegang di genggaman tangan Pak. Gitu. Iya. Tapi Iya. Goso bisa. Goso Untung-untungan ya. saya kira menurut kebijakan kelihatannya agak susah Pak. Jadi harus semua menggunakan aplikasi. Jadi dengan ada pihak ketiga kan, dengan menggunakan aplikasi untuk pemesanan dan sebagainya Pak. Sama halnya di bandara sekarang udah nggak bisa Goso Pak. Nggak bisa lagi ya. Iya, semua harus melalui Dulu kan travel. bisa kita Goso itu, pokoknya datang Iya. ke sana ini apa sekarang aduh. Iya gitu. Jadi memang penataannya luar biasa ya. Karena memang tuntutan ya. Betul. Kan Pak. layanan itu kan di atas segala-galanya kan. Orang Iya. mau mengeluarkan uang tapi layanannya harus jelas Betul. gitu. Nah, itulah tugas dari pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk meningkatkan layanan ini. Ya kalau kita melihat ini Indonesia kan ini apa luas sekali ya. Bisa nggak dijelaskan Pak Luki pengaruh apa lingkungan strategis di global? Oke. Kira-kira ada nggak yang jadi acuan gitu ya, negara mana yang kita adopsi untuk kita pakai di Indonesia, atau memang Indonesia di negara lain juga tertinggal juga gitu gimana? Ya, berbicara Linstra, jadi kami ini Indonesia ini unik Pak. Tidak ada satupun negara yang bisa mewarnai ataupun menyamai dengan kondisi lingkungan strategis. Karena uniqueness itu. Betul. Nah, kita negara yang besar, kepulauan yang besar dengan jumlah pulau yang begitu besar, tetapi di satu sisi negara kepulauan yang besar, mana coba sebutkan negara yang kepulauan terbesar selain Indonesia? Tidak ada. Tapi di satu sisi kita mengalami satu adalah mungkin penduduk yang besar juga, kebutuhan yang besar juga, barangkali juga penduduk yang belum merata. Kepentingannya prioritasnya adalah bagaimana melingkupin kebutuhan suatu negara yang besar ini. Nah ini sebetulnya sudah dicanangkan Pak dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat dari kebijakan dulu masih ingat ada Badan Kajian Industri Strategis, BPIS, ya kan BPIS kan, BUMNIS sebelumnya BPIS. Nah ini sekarang baru ketahuan. Jadi pendahulu-pendahulu kita itu sudah visioner. Ya. Ini yang dibutuhkan. Sekarang coba dibutuhkan. Butuh sebagai contoh mungkin pesawat-pesawat kecil, bukan yang besar. Pesawat-pesawat yang ATR ini untuk ya yang kelas-kelas ATR itu kan. Itu untuk melingkupin konektivitas antar pulau. Ya, Nah, itu gitu. maksudnya itu ya. Itu. Terus yang kedua pembangunan kapal-kapal. Industri kita kan PAL luar biasa Pak. Kebutuhan untuk melingkupi konektivitas antar pulau ini sekarang baru terasa gitu. Kenapa kita harus impor? Kenapa kita tidak bisa lakukan sendiri? Kembali lagi kepada prioritas pembangunan dan financing tentunya. Jadi kembali ke situ, berarti kan sekarang kan kebijakan pemerintah kan akan menghidupkan industri-industri seperti pesawat, kapal ya. Iya. Kalau PT PAL kan sudah jalan ya. Iya. Nah ini IPTN misalnya kita kan sudah bisa sebenarnya kan kalau yang untuk antar pulau itu kan. Betul. Itu menurut Pak Luki kira-kira urgensinya bagaimana itu? Ya, apa sekarang sudah ada ke sana gitu? Tentu Kan barangnya sudah ada ini. Betul. Untuk kebijakan adalah konektivitas ini Pak. Memang arahnya ke sana Pak. Contoh yang kecil adalah pembangunan yang CN 250 Pak. Ini diharapkan kan untuk membangun seaplane ya, yang bisa mendarat baik yang di laut maupun yang di darat. Ini kebutuhannya sudah sangat mendesak sekali Pak gitu. Di samping untuk meningkatkan pariwisata, tentu untuk pelayanan ekonomi daerah setempat. Nah, pemerintah sudah punya program, Mbak. 5 tahun terakhir itu ada pilot project untuk yang pembangunan seaplane itu. Ini kerjasamanya dengan PTDI, Pak. PTDI ya? Ya. Oh iya. PTDI gitu. Kalau kapal sudah duluan ya? Kapal sudah. Nah, dan ini Pak, blessing in disguise luar biasa, Pak. Ini investor-investor dari luar selalu menawarkan
ini loh produk kita sebenarnya kita bisa sebagai produsen justru kita pengen mengembangkan gitu. Iya. Gitu. Tapi itu dilakukan juga ya, kan ada pengembangan juga kan? Betul ya, tetap dilakukan. Sekarang kalau nggak salah beberapa pemerintah daerah sudah mempunyai MOU kan untuk Iya. pembangunan itu. Gitu. Jadi kalau melihat ini berarti sudah luar biasa ya percepatannya ya, Ya, terutama untuk infrastruktur dan konektivitas itu kan. konektivitas itu. Nah itu tadi SDM-nya paling penting kan juga, Salah satunya itu Pak. karena SDM itu kan memang yang melaksanakan ya. Iya, Bagaimana caranya yang sudah senior kemudian untuk rekrut lagi dari berarti universitas kan? betul. Ada lulus nanti bagaimana Iya. caranya itu seperti apa kira-kira? Ya, terkait dengan perguruan tinggi ini Pak, kebijakan saat ini pemerintah akan membangun sekolah-sekolah unggulan Pak. Jadi kita akan menyiapkan beberapa sekolah unggulan di beberapa kota besar ya, sehingga sebagai contoh mungkin salah satunya semacam sekolah-sekolah Taruna Nusantara gitu. Kita akan adopt success story ini kita jadikan implementasi di beberapa daerah. Nah, yang baik-baik ini kita tingkatkan terus gitu Pak gitu. Karena kita sudah punya sebenarnya, tinggal di Ya, kebijakannya bagaimana gitu kan, Iya. dioptimalkan. betul. Jadi itu seperti itu ya. Jadi yang fokusnya itu yang paling besar itu apa? Jalan atau kapal atau infrastruktur lain di tiap mana yang saat ini lagi ini? Ya, Atau memang ada yang sudah punya prioritas gitu ya? ya, kembali lagi kepada kalau bicara saat ini tentu harus mengacu kepada 8 Astacita yang sudah dicanangkan pemerintah melalui program nasional, diterjemahkan ke program prioritas, kegiatan prioritas sampai kegiatan yang strategis dan sebagainya itu. Nah, turunan daripada 8 Astacita inilah salah satunya adalah untuk mengembangkan SDM tadi itu Pak. Dan juga ada hilirisasi Pak gitu. Luar biasa sekali berarti usahanya itu sudah kita bisa lihat ya. Ya, kita contoh yang lagi berkembang di Kemenko saat ini Pak, kita juga melakukan hilirisasi Pak, terkait dengan pembangunan EV Pak, mobil listrik. Mobil listrik, elektronik vehicle, electric vehicle ya. Dari Kemenko menyiapkan kebijakannya bagaimana shifting dari combustion ini kepada mobil listrik gitu. Iya, iya. Ini kan membawa beberapa kementerian ya. Betul. Salah ya. satu Kementerian Perhubungan. Itu Itu kan berarti yang urusannya transportasi kan? Iya. Di situ. Kemudian ATR. Ya. Ya kan? Jadi semua memang membawai, ada beberapa menteri yang memang sangat penting gitu kan untuk infrastruktur itu. Makanya itu tadi kira-kira kendala-kendala yang saya lebih ingin tahu kendalanya apa sih kira-kira? Ada nggak yang signifikan gitu kendala terkait dengan infrastruktur dan konektivitas ini? Ya, kembali ketika bicara infrastruktur sih untuk pembangunan, saya kira kendala terbesar adalah pemanfaatan lahan. Nah, ini tidak gampang untuk mendapatkan lahan ini. Bahkan kan realisasi pada kenyataannya lahan-lahan ini sudah banyak dikuasai. Negara akan membutuhkan tentu dengan effort yang besar untuk mendapatkan lahan itu ketika pembangunan infrastruktur akan dilakukan gitu ya. Mungkin boleh dikatakan 60-70% adalah masalah pembebasan lahan, Pak. Pembebasan lahan. Iya, itu yang pertama. Itu di darat ya? Untuk yang di darat, Di gitu darat. ya. Kalau di laut? Di laut ya berarti pertama adalah financing, teknologi gitu. Berikut ujungnya laut itu enak sekali kan kalau bisa itu kan bisa membantu darat kan kalau mau kemana betul. Gitu kan. Itu bebas hambatan. Bebas laut hambatan. itu adalah iya. Jadi saya kira itu Pak yang bisa disampaikan. Tentu butuh pendanaan, pasti butuh. Tapi kan tidak serta-merta butuh dana. Tapi bagaimana menyiapkan strateginya, perencanaannya dan sebagainya. Ini semua dokumen sudah ada semua menurut Nah, kami. itulah kita akan masuk ke situ itu sebenarnya. Gitu, Jadi bagaimanapun juga sesuatu bisa berjalan kan kalau ada kebijakan, strategi dan upaya kan. Betul. Nah, itu kebijakannya kan sudah pasti ada kan? Sudah pasti ya. Untuk infrastruktur dan konektivitas itu. Nah, kira-kira strateginya seperti apa ini Pak Dr. Luki ini? Ya, menurut pemahaman kami ya kita lakukan adalah ya kita implementasikan aja
semua hasil kajian yang sudah ada kita terapkan, tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintahan saat ini saya kira lebih memfokuskan kepada bagaimana menciptakan hasil-hasil kajian yang sudah ada ini kita implementasikan. Nah, Tidak perlu lagi adalah ini kajian. saya maksud ini tidak mulai dari nol Itu, kan? betul. Sudah ada sebenarnya, tinggal buka Sudah laci. semua, betul itu. Ya itu yang akan dikaji kembali, dilihat ya. Iya. Yang mana yang bisa diimplementasikan gitu kan? Tentu dengan kondisi yang saat ini, disesuaikan kondisi yang saat ini, Pak, gitu. Iya. Dokumen sudah banyak banget, Pak, ya. Iya, makanya sudah tinggal buka laci. Iya. Tinggal kita apa yang mana mau dipakai gitu ya. Nah, itu kan kalau strategi itu kan mungkin pasti saya anggap sudah punya lah. Ya. Mulai dari pengembangan SDM, mulai daripada infrastruktur, mulai daripada ekosistem inovasi kan. Ya. Itu kan pasti sudah ada itu. Nah, nanti masing-masing itu ada upaya-upaya kan yang bisa dilakukan untuk Nah, ini mempercepat kita itu. bicara ini masalah Linkstra, bagian perencanaan sama kayak Iya, KSU kan. KSU. Kan gitu ya, itu yang makan Betul, sehari-hari ya. kan juga Pak Iya, Luki iya, juga kan iya. waktu di Lemhanas ya. Betul, Pak. Iya. Dan itu yang saya kira itu termasuk jitu itu perencanaan begitu ya. Iya. Jadi strategi gak usah banyak-banyak, nanti bisa 200 halaman gitu kan. Iya. Yang penting bagaimana saat ini kita strategi yang sudah kita ciptakan ini bagaimana kita bisa implementasikan, tentu dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Jika perlu bagaimana efisiensi itu bisa kita capai gitu. Yang ditekankan pada saat ini pimpinan kami selalu menyatakan bagaimana pembangunan ini bisa berdampak. Itu Pak strateginya. Berdampak kepada baik itu masyarakat atau pengguna. Contohnya begini, Pak. Kita kan melakukan koordinasi di bawah Kementerian PU, Kementerian Tata Ruang dan sebagainya. Ketika Kementerian Pekerjaan Umum ini sudah menciptakan bendungan dan irigasinya, nah ini untuk terkait dengan ketahanan pangan, apakah ini sudah inline dengan kebijakan pembangunan Manfaatnya ya, dampaknya gitu betul. terhadap sektor real ya. Ya, jadi antara Kementerian Teknis satu dengan Kementerian Teknis ini harus sinergi, Pak, gitu. Contoh nih ya, Pak. Kementerian PU sudah menciptakan irigasi dan tapi kok belum nyambung dengan lahan-lahan pencetakan sawahnya. Nah, ini ada apa gini gitu loh. Padahal ini kalau sudah diklik, wah luar biasa, Pak. Apa yang menjadi tujuan utama ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ini mungkin ya dalam waktu tidak terlampau lama bisa tercapai. Nah, sebenarnya itu intinya di situ kan sebenarnya. Bagaimana fungsi koordinasi kan? Betul, ya. Fungsi koordinasi itu ya gampang-gampang susah. Iya. Ya kan? Jadi memang tidak gampang, Pak, melakukan koordinasi ini. Tentu kami dalam level regulator ya, Pak, melakukan ini ya berdasarkan tusinya kita lakukan. Fungsi kami adalah debottlenecking, Pak. Debottlenecking beberapa kebijakan yang antara kementerian teknis tidak nyambung ya kita lakukan troubleshooting. Jadi sekarang itu ini kan kepemimpinan baru ya. Iya. Juga Renstra baru kan? Renstra 2025 2029 betul, kan? Ya, Renstra peralihan sebetulnya. Iya, artinya yang dicapai sebelumnya itu kan mungkin membangun infrastruktur apa gitu. Sekarang 5 tahun ke depan ini kira-kira seperti apa gambarannya kira-kira? Ya. Di infrastruktur dan konektivitas itu 5 tahun ke depan ini sampai 2029 bisa nggak dijelaskan secara singkat aja lah, secara umum? Secara umum tentu kembali lagi kepada apa yang sudah dicanangkan pemerintah, yaitu kembali kepada 8 astacita itu ya. Oh itu acuannya itu acuannya situ, Pak. Bagaimana kita nanti menerjemahkan dalam 8 astacita ya dari pemerintah saat ini menjadi diterjemahkan menjadi pembangunan infrastruktur. Salah satunya ya tadi bagaimana membangun SDM-nya, hilirisasi, ketahanan pangan. Nah itulah tujuan pokok untuk yang pembangunan infrastrukturnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang
ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi Iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Nah, kembali ke situ, tentu kan peran pemerintah daerah kan penting ini. Ya. Karena di daerah itu kan yang memang mau dihubungkan ya. Ya. Selama ini bagaimana kira-kira pemerintah daerah itu, dia apakah ini Menko ini bisa mengkoordinasikan pemerintah daerah atau bagaimana, kita tahu jalan sendiri Ya. atau anggarannya kurang? Ya, sejauh ini sih jadi fungsi Kemenko kan kembali lagi tadi kita ada keterbatasan koordinasi Pak untuk yang Kementerian 5 Kementerian Teknis tadi. Tetapi manakala itu dibutuhkan untuk melakukan koordinasi, saya kira tidak ada masalah Pak. Sebagai contoh, ketika kemarin pembangunan di suatu daerah, katakanlah itu, mereka membutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Secara koordinatif itu kelembagaannya kan di bawah Kementerian Dalam Negeri Pak. Tetapi pembangunannya dikoordinasikan oleh Kementerian Teknis di bawah kendali kami. Ya kita lakukan koordinasi dan memang kendala pasti ada. Tapi bagaimana meminimalisir ataupun menyelesaikan kendala ini dapat terwujud. Contoh pembangunan bendungan di NTT. Ketika Kementerian Teknis sudah jalan, ya kita lakukan. Program-program sudah ada, anggarannya juga ada, tapi di lapangan pada kenyataannya belum sepenuhnya lahan terbebaskan. Nah ini butuh uluran ataupun butuh ketegasan dari pemerintah daerah untuk dapat membantu menyelesaikan ini semua gitu. Karena itu wilayahnya ya. Iya betul. Gitu. Saya pikir itu bagaimana caranya, ini kan infrastruktur konektivitas ini kan memang sepertinya tinggi ya. Masyarakat itu kan mungkin di perguruan tinggi mahasiswa itu kan yang bisa dikoneksikan ke sana kira-kira untuk melakukan risetnya atau apanya. Ya. Ada nggak hal-hal seperti itu dilakukan untuk biar di perguruan tinggi itu dikerjakan di situ dan tinggal dipakai. Ya, iya. Tidak usah lagi dikerjakan di kementerian ini kan, karena Betul. kan ada di sini sumber daya ini. Kira-kira perlu studi-studi apa gitu di perguruan tinggi di reformasi misalnya? Iya. Saya kira gini Pak, terkait dengan penguatan kalau di perguruan ini pasti ujung-ujungnya ke kurikulum ya Pak ya. Ya. Kurikulum yang sifatnya dinamis diperlukan untuk saat ini. Memang kan kurikulum kan basisnya pasti akan ditinjau 3-5 tahun berdasarkan kebutuhan. Nah, oleh karenanya sebagai usulan dari Kementerian Teknis ini adalah bagaimana menciptakan kurikulum yang dinamis sesuai dengan kebutuhan saat ini. Atau nanti bisa juga dilakukan kerjasama teknis Pak dengan lembaga tertentu ya, misalnya gitu. Di Kemenko sebelumnya Pak, di Kemenko kami juga ada melakukan kerjasama bidang vokasi gitu ya, baik dengan lembaga dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri. Nah ini cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari SDM-nya itu sendiri. Gitu. Jadi memang perlu sekali ya bersinergi ya. Ya. Karena dengan sinergi itu kan bisa dipercepat ya. Betul. Perlu dan dibutuhkan Pak. Dibutuhkan seperti itu kan. Iya. Dan ini kalau menurut Pak Luki, target-target yang ingin dicapai kira-kira untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa sih untuk di bidang infrastruktur dan konektivitas? Apakah sudah seluruh Indonesia bisa terjangkau atau masih barat kah atau timur kah? Kan luas banget ini. Betul. Itu gimana kira-kira itu? Ya, secara umum kita punya indikator Pak, indikator pencapaian itu semua di bidang infrastruktur. Tapi yang ingin saya katakan adalah tentu pembangunan infrastruktur ini harus masif. Bukan hanya barat dan timur, tapi semuanya sudah keterjangkauannya. Tergantung nanti daripada prioritasnya Pak, gitu Pak. Gitu. Jadi tidak ada dikotomi antara barat dan timur lagi gitu. Iya. Gitu. Artinya itu memang berdasarkan sudah ada kajiannya semua. Betul, kan ya. akan dilakukan itu ya. Dan tentu pemerintah daerah sudah sering berkoordinasi kan dengan kementerian ya. Ya, sebagai gambaran gini Pak, contoh saat ini
pemerintah membuka untuk ketahanan pangan ya Pak contohnya. Ya. Itu sudah menciptakan lahan-lahan baru, penciptaan lahan baru di Indonesia Timur Pak, di Papua ya, Papua Selatan gitu, di daerah Merauke. Nah itu luar biasa Pak. Kita siapkan juga programnya sampai ke SDM-nya Pak. Nah itu Kementerian Teknis yang melakukan itu. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian. Mereka mengundang kepada petani-petani milenial Gitu ya. untuk dapat bergabung. Nah tentu disesuaikan dengan keahliannya, dengan kapasitasnya, kapabilitasnya. Semuanya basisnya teknologi. Gitu. Kalau kita melihat ya background-nya Pak Luki itu kan oceanografi ya. Iya Pak, kelautan. Ya, memang laut betul, lah ya. Iya. Kan begitu. Kalau kita kait dengan infrastruktur di laut misalnya kan. Ya. Kalau darat kan oke lah, banyak sekali jembatan, jalan tol, segala macam kan. Karena background-nya oceanografi, saya impikan juga sih di laut itu bisa jadi sarana untuk ini transportasi yang tidak lama gitu. Karena barang ini kan diangkut ya, biar cepat sampai gitu. Kira-kira dari sisi background Pak Luki ini bisa nggak dicapai dalam 5 tahun ke depan kira-kira supaya laut itu jadi kita gitu loh, kita berjaya di laut gitu ya. Kan dulu sudah pernah dicanangkan tol laut segala macam laut, itu. Itu saya tuh lihat laut itu kan tidak ada hambatan ya. Paling dari segi ilmiah bagaimana arusnya, gelombang segala macam itu keselamatan ya. Tapi kalau dipakai itu kan luar biasa sekali tuh. Wah, menarik nih Pak bicara laut ini. Tentu karena saya dibesarkan di bidang yang kaitannya dengan laut ini, Pak. Secara prinsip kalau ini dijadikan ujung tombak dari konektivitas ya sepakat Pak. Tentu nanti kita bisa lebih pertajam di kegiatan-kegiatan strategis. Contohnya gini, pemerintah punya program apa yang dinamakan dengan short sea shipping, Pak. Coastal shipping, short sea shipping. Short sea shipping, sea shipping. Short sea shipping ya, atau coastal shipping ya. Jadi gini, transportasi darat kan sudah jenuh. Iya betul. Jenuh. Sementara katakanlah panjang jalan ataupun kalaupun bertambah ya udah sampai titik jenuh, titik maksimum ya. Tinggal nanti termasuk bagaimana biaya pemeliharaan dan sebagainya. Nah ada alternatif angkutan logistik ini menggunakan basisnya laut Pak. Contohnya dari Bangka Belitung ke Jakarta, ke Jawa, ke Semarang dan Surabaya, ataupun dari Jakarta, Surabaya, Bali sampai ke Nusa Tenggara Barat tidak melakukan jalur darat Pak. Banyak sekali yang bisa dilakukan penghematan atau efisiensi Pak. Utamanya untuk biaya pemeliharaan jalan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya katakan adalah pemanfaatan transportasi laut Pak untuk angkutan logistik. Nah, ini yang penting ini. Ya, jadi angkutan barang ini tidak melalui jalan darat, tetapi sudah bisa ditransport melalui kapal laut Pak. Gitu. Ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Contohnya dari Surabaya, Bali dan Nusa Tenggara Pak. Ini direct Pak. Itu angkutan logistik, truk masuk di kapal laut nanti di kapal Roro ditransfer nanti ke darat. Nah, tidak melalui lagi jalur darat sehingga kemacetan dan kepadatan jalan ini sudah bisa terkurangi Pak. Gitu. Ya kalau kita melihat kan kita mau optimalkan transportasi laut. Apakah sesuai dengan produksi kapal kita gitu? Apakah cukup ya? Iya. Kan harus memproduksi kapal berarti kan? Angkutan itu. Iya. Nah ini PT PAL bagaimana nih? Banyak hal untuk yang perlu kita selesaikan bersama Pak untuk pembangunan kapal ini memang tidak gampang. Di satu sisi pemenuhan kebutuhan kapalnya juga masih terkendala dan kita ada kebijakan kebijakan untuk pemenuhan dalam negeri Pak. Itu. Jadi produknya itu harus local content-nya harus tinggi Pak. Di satu sisi bagaimana untuk mencapai ini tapi kita terkendala dengan kebijakan yang kita siapkan. Aduh saya lupa apa istilahnya gitu ya. Bukan demurrage.
ada istilahnya Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itu perlu duduk bareng antara practitioner, operator, regulator, sama untuk di financing Pak. Gak gampang untuk menyatukan ini. Termasuk nanti bagaimana nanti dari sisi Kementerian Perdagangan, kebijakan dari Kementerian Perindustrian demikian juga Pak. Gitu. Jadi laut ini karena luas Iya. sekali, laut 2/3 Iya. laut kita kan. Iya. Sebenarnya antara kebutuhan kapal dan pemenuhan gapnya sangat tinggi sekali Pak. Sangat tinggi sekali. Kita mau impor terkendala kebijakan. Kebijakan sebenarnya bisa dirubah Pak, gitu kan. Iya, iya. Sesuaikan dengan, tapi saling tersandra nanti di situ. Nah inilah yang nanti yang butuh kita duduk bareng bersama Pak. Kan yang lebih besar itunya kan sebenarnya laut daripada udara kan. Iya. Gitu. Udara kan juga terbatas ya, Iya. karena ya pesawat perlu kan memang Betul. mengindustri dirgantara kan. Ya. Saya ini berharap banyak di laut ini. Laut. Karena nenek moyang kita kan pelaut kan. Nenek moyang kita pelaut, tapi Iya kan? kita ya. Kan gitu. Saya ingat apa kayak di laut itu ramai sekali gitu loh. Jadi apa ya? Selama ini kan orang kalau ke pelabuhan itu orang cenderung takut. Itu mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Kalau zaman dulu kan kita mau naik kapal itu kan berebutan kan. Sekarang kan mungkin sudah tidak. Iya. Naik kapal Kerinci, naik Kambuna dulu kan. Iya. Saya ingat itu dulu tuh naik aja susah gitu. Iya. Bagaimana gitu kan? Jadi Sekarang udah nyaman Pak. ya itu saya maksud, artinya sudah nyaman berarti kalau ditingkatkan banyak jumlah kapal, untuk angkut orang juga banyak, untuk logistik juga pasti banyak gitu kan. Alhamdulillah sih Pak, pencapaian itu tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat itu ya. Iya. Itu jadi di daerah-daerah itu kan semangat gitu apa untuk melakukan seperti itu. Nah ini kembali kepada kita kan bicara tadi hanya perguruan tinggi hanya ini. Kan banyak juga asosiasi kan. Iya kan, Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia ISOI. Ya. Ada lagi yang apa grup-grup apa Iskindo ya, ada. Sarjana itu Kelautan. perannya bagaimana itu kan bisa kita di situ kan kumpulannya para ahli-ahli itu. Iya. Bisa berperannya bagaimana gitu bagusnya gitu. Jadi supaya para ahli ini mencurahkan kemampuannya itu untuk memberikan masukan atau apa gitu ya. Terkait dengan oceanografi atau apakah. Iya. Itu seperti apa itu? Apakah pasif atau aktif itu organisasi itu? Ya, saya kira kalau melihat perkembangan terakhir ini Pak, para petinggi-petinggi atau para peneliti senior scientist di berbagai asosiasi ini luar biasa Pak. Sudah banyak sekali membantu terhadap memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah ini. Contohnya ISOI ya. ISOI ini Pak, walaupun memang organisasi yang cukup tua tapi ini beberapa minggu terakhir kan sudah melakukan reorganisasi. Harapannya memang ke depan ini ISOI punya peran yang sangat besar sekali. Bahkan petinggi-petinggi di organisasi internasional kan banyak kan dari perwakilannya dari ISOI juga Pak. Gitu. Oh dari ISOI juga ya? Iya. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang berkecimpung di ISOI ataupun di Sarjana Kelautan Indonesia juga masuk di dalam di lingkaran regulator juga Pak. Ya harapannya sih memberikan bisa masukan. Nah ini walaupun banyak faksi-faksi tapi masukan-masukan dari organisasi ini sudah memberikan kepada pengaruh mewarnai dari kebijakan yang pemerintah saat ini. Artinya mereka didengar ya oleh pengambil keputusan kebijakan. Betul. Iya. Nah itu kembali ke ini apa, saya selalu si laut ya karena 2/3 laut kita kan. Kan dulu itu kalau nggak salah itu ada NODC, National Oceanographic Data Center. Waktu kita masih punya Barunajaya itu kan ada 4 kapal itu ya. Kapal riset Barunajaya BPPT. Nah itu bagaimana data-data itu sekarang? Karena data-data itu kan sangat penting ya. Data oceanographic itu kita itu bagaimana pengelolaannya itu? Apakah masih ada dulu di BPPT kalau nggak salah itu NODC ya? Ya, saya kira pemahaman saya terakhir mudah-mudahan masih ada, barangnya masih ada. Mungkin perkembangan terakhir memang ada pembenahan Pak, pembenahan ataupun penataan kembali kan ruang-ruang tadi itu. Tapi paling tidak tentu harapannya data-data yang sudah kita kumpul ini nanti semua dapat tetap diupayakan terpelihara dengan baik. Karena walaupun memang ada penataan ruang kan nggak gampang juga memindahkan server data ini kan.
Sehingga nanti siapa akan bertanggung jawab kepada apa barang-barangnya ini. Nah ini kami nanti jika kebetulan kan saya berada di situ di ruang yang satu gedung itu. Coba kami cek kembali, kami belum lihat Oh, di ruang apakah satu gue lantai berapa ya? 20? lantai 20 kalau nggak salah Oh, ya. 20 ya di situ Iya, ada. Dulu kan di situ ada itu kan. betul. Nah, itu mudah-mudahan sih masih bisa di apa namanya di masih wujudnya masih ada lah, diselamatkan atau gimana lah. Iya. Walaupun nanti ada penataan kembali ruang-ruang kan gitu. Karena kelembagaan BPPT sendiri kan tentunya juga ini butuh koordinasi juga Pak. Siapa nanti akan bertanggung jawab ini? Atau jangan-jangan nanti kita ya kata keterpanggilan individu aja nanti kita Yang diselamatkan gitu. bahaya itu ya. Iya, Jadi apa seperti jadi memang iya ya betul itu. Jadi gitu. data-data itu kan sangat berharga, mahal Betul. ya Wah, luar biasa Pak. data itu, dan kalau mau dihidupkan kembali itu Iya. kan harusnya kan di situ ya. Ya, jadi saya ingat ketika kejadian tsunami Aceh 2004 itu ketika sudah selesai ada karya bakti teknologi, saya ditugaskan di BKO kan ke Aceh. Harapannya bisa membenahi. Nah, basisnya apa? Kenapa saya ditugaskan? Ternyata saya punya data, Pak. Oh Data gitu. sebagai benchmark. Nah, gitu. Oh gitu Nah, ya. setelah itu dipanggil oleh Bapeda sama Kepala Dinas PU. Data-datanya ini dulu BPPT yang pegang semua ini. Coba saya akhirnya dari BRR berharap coba dicek siapa peneliti yang melakukan ini. Nah, itulah pentingnya data itu. Walaupun sudah lama banget, ternyata masih apa namanya bermanfaat sekali gitu. Ya itu kan banyak dampak impactnya ya. Iya. Bisa dipakai untuk penataan ruang, Betul, iya. bagaimana konektivitas kan pakai data semua itu Data kalau di semua, laut kan. iya. Untuk Bagaimana basis pengambilan kebijakan. iya itu makanya mudah-mudahan itu bisa terpelihara data itu ya, Iya. dilengkapi terus karena kalau enggak bahaya kan. Iya. Sepakat Pak untuk itu Pak. Iya. Kapal riset Baruna Jaya juga kan dulu. Iya. Waduh itu kan biaya negara ya. Iya. Luar biasa benar-benar. Apalagi tentu dengan background sebagai apa namanya peneliti ya, bukan murni birokrat gitu ya. Keterpanggilan untuk itu wah luar biasa. Jadi gini, setiap pengambilan kebijakan adalah ya tentu kembali lagi Pak, bagaimana background kita ini dapat menciptakan, mewarnai kebijakan yang akan kita Nah keluarkan itu kan Pak Luki kan oceanografi ya. Iya, Bidangnya ya tahu lah ya. iya gitu. Sehingga main di infrastruktur laut itu saya kira tidak terlalu sulit karena Insya Allah. paling ya. tidak memahami kan di mana Iya. daerah bahaya untuk transportasinya di mana gitu ya. Dan saya pikir ini kalau jadi itu luar biasa sekali Indonesia itu karena kita kan laut 65% ya. Iya. 2/3 kan. 2/3 Kita laut kan. Ya. Jadi daratnya sedikit sebenarnya, lautnya itu yang bagaimana berkoneksi-koneksi itu kan antar Iya. pulau. Apalagi nanti ketika kita berbicara bagaimana kandungan ataupun apa namanya Potensi di sumber potensi, dayanya itu iya. kan di situ. Itu tadi kita berbicara di level surface permukaan airnya, belum lagi nanti berbicara di dalam kolom airnya. Wah, Iya, luar iya. biasa Pak potensi. Itu luar biasa sekali dan kita dari luar internasional itu kan sangat berminat dengan Indonesia kan. Iya. Sampai saya pernah dengar itu dari Pak Dr. Wahyu Pandu ya. Dia kan di UNESCO. Ya. Dia resah bahwa dari dulu itu penelitinya itu PIC-nya itu dari luar, dari Amerika itu kan. Iya. Yang ada yang mbahnya oceanografi itu kan. Iya, iya. Kan begitu. Kenapa bukan kita gitu loh? Kita yang punya negara ini. Iya. Nah saya bilang itu harus diusahakan bahwa kita harus tampil gitu kan. Seperti itu ya, mudah-mudahan Pak Luki di konektivitas itu kan, di bagian infrastruktur itu kan bisa banyak berperan kan. Apalagi backgroundnya oceanografi juga kan. Jadi saya yakin tidak ada kesulitan lah karena memang kita banyak bermain di laut ya. Iya. Kan gitu. Ya, Kecuali betul. kalau dia tidak bisa berenang gitu kan. Ada juga orang yang tidak bisa berenang, Iya, iya, takut iya. di laut gitu. Iya, iya. Kan gitu. Nah, kita ini melenceng dari infrastruktur dan konektivitas. Kan laut itu kan punya potensi yang besar gitu ya. Ya Pak Luki tahu lah. Saya juga tahu. Tapi berapa besarnya itu kan kita nggak ada yang fix gitu kan. Iya. Apakah potensi migasnya atau apa gitu. Kira-kira usaha apa sih yang bisa kita lakukan supaya potensi kekayaan ini bisa kita eksplorasi gitu, yang bisa tahu gitu bahwa untuk pembangunan, untuk sejahtera masyarakat gitu loh. Iya, menurut pemahaman saya sih ya artinya gini Pak. Sebenarnya secara saintifik kita kan sudah punya datanya nih. Ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada ini
bisa men-trigger suatu keekonomian. Tentu kan kita butuh untuk itu. Sebagai contoh gini Pak, dalam waktu dekat kan ada pembangunan Impact Masela. Ini udah panjang Impact, banget. iya, iya. Impact Masela. Sudah lama itu ya? Ya udah lama banget ya. Tentu kontribusi daripada katakanlah di kelembagaan kami di TISDA BPPT dulu kan menyiapkan bagaimana nanti pemodelannya dan sebagainya, surveinya kan kita bantu juga gitu. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita lakukan, pemerintah bangun dengan dengan swasta ya di daerah Somlaki sana. Itu akan menjadi potensi gas yang terbesar juga. Nah, bagaimana Oh, ada kehadiran? potensi di sana ya? Iya, luar biasa Pak. Luar biasa ya? Iya, Nah itu harus dilakukan ya, kalau enggak, betul. waduh. Nah harapannya sih para ahli peneliti ataupun di bidang kelautan ini hadir di situ juga untuk menciptakan atau mewujudkan itu semua. Nah saya kira nanti mudah-mudahan ini ada kolaborasi Pak antara dari baik itu pemerintah, pemerintah pusat, daerah, sama dari pengembang ataupun developer di sana sama-sama memanfaatkan peluang-peluang yang besar ini. Gitu. Jadi kalau infrastruktur itu kan memang pasti biayanya besar. Ya. Namanya infrastruktur. Tapi kan kalau dikerjasamakan, dikoordinasikan kan tidak berat ya dari segi anggaran juga seperti itu. Dan kira-kira mitra-mitra kerjasama Pak Luki dengan internasional di mana saja gitu. Ya. Dan apa anunya, itemnya apa yang mau dikerjakan gitu. Secara spesifik kami terkait dengan pembangunan infrastruktur ini kami tidak membatasi diri Pak. Semua pun bisa melakukan kerjasama dengan kami walaupun memang mau baik dari Amerika, Eropa, Cina, Jepang dan sebagainya, kami membuka diri. Tapi ada satu hal yang koridor ataupun bahwa semuanya itu harus kita tentukan Pak. Contohnya gini, bahwa pembangunan itu kontribusi investasi itu harus menciptakan ataupun kita yang tentukan. Contohnya gini, sebagai contoh mungkin harus ada alih teknologi, ya kan? Itu satu. Walaupun nanti ada tahapan-tahapannya, itu yang pertama. Yang kedua, melibatkan SDM kita, transfer teknologi juga ada. Kapasitas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing SDM-nya itu juga ada. Termasuk comply terhadap pengelolaan lingkungan. Nah ini sifatnya kan internasional Pak. Nah ini juga harus dipenuhi gitu loh. Nah, jadi siapapun itu investasi dari manapun kami welcome. Tentu memenuhi dengan syarat-syarat yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi sudah jelas ya. Kalau kita kembali ke kebutuhan alat utama ya, alat operasional utama, misalnya kapal ya. Kira-kira ada nggak gambaran kita butuh berapa kapal sih untuk melayani negara kita ini? Kapal ini yang dari PT PAL itu, biar PT PAL juga jelas kan? Dia harus bikin berapa per tahun misalnya? Iya. Saya pribadi tidak mengetahui persis berapa jumlah kebutuhan yang spesifik Pak. Jadi tapi melihat dari potensi kegiatan keekonomian di laut ini sangat besar sekali saya kira Pak. Sebagai contoh gini Pak, kemarin swasta dengan pemerintah Indonesia itu melakukan kerjasama tanda tangan MOU Pak di bidang kelautan Pak. Itu nanti ada swasta yang akan mengembangkan atau mengelola potensi perikanan yang ada di Ambon. Itu Ambon ya. Ambon Mbak, ya. Tentu nanti di situ ada kebutuhan untuk pembangunan kapal ikan, cold storage ya, termasuk pembangunan pelabuhan perikanannya. Nah, investasinya cukup besar juga. Itu mungkin sudah banyak beredar di di surat kabar. Ya, itu dibagi nanti ada beberapa tentu dan ini sudah memenuhi persyaratan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Teknis, dalam ini KKP gitu. KKP ya. Oh, KKP tidak dibawa Kementerian Infrastruktur ya? Ya, KKP tidak dibawa infrastruktur di gitu. Kemenko yang lain. Oh, Kemenko yang lain. Pangan. Di pangan, Mbak. Di pangan kan ikan kan pangan ya. Ikan, ya. Iya. Gitu. Jadi kalau Pak Luki ini sebagai pemain oceanografi kemudian juga bekerja di mengurus infrastruktur, kira-kira apa sih yang
angan-angannya gitu ya untuk melihat Indonesia ke depan seperti apa sih di bidang infrastruktur dan Infrastruktur, konektivitas iya. ini. Kan ada angan-angan ini mau semua Indonesia mau pengen seperti ini gitu. Iya. Kira-kira bagaimana kira-kira bisa nggak dijelaskan gitu? Secara pribadi Pak, tentu tantangan ini kan nggak serta merta kita bisa langsung hadapi, tapi kita wajib, saya sebagai background peneliti untuk melihat bagaimana dengan tantangan yang ini kita bisa lakukan penetrasi pembangunan infrastruktur ini Pak. Semua kebijakan pembangunan infrastruktur ya basisnya adalah pertama tadi itu data saintifik, kebijakan yang kita bisa lakukan bersama dan disesuaikan dengan kondisi yang terkini Pak. Gitu. Artinya gini, kebijakan ini kan yang sudah dicanangkan kan belum tentu kebijakan yang sebelumnya bisa dilakukan pada kebijakan yang saat ini kan gitu. Ya kita lihat secara kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, yang namanya peraturan perundangan, peraturan kan bisa dirubah kan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. 5 tahun ke depan bagaimana, ya kan gitu. Gitu. Jadi tidak serta-merta. Saya melihat banyak sekali kebijakan di satu terus di sisi ada kebijakan yang lain saling mengunci gitu loh. Oh gitu. Gitu. Harapannya sih ke depan bagaimana kebijakan satu dengan yang lain saling mendukung kan gitu. Nah itu yang paling penting, kalau mengunci itu kan nggak bisa. Jangan sampai kita tersandra dengan kebijakan yang kita buat sendiri gitu loh. Iya. Ini harapannya. Ini bagus sekali nih. Jadi kira-kira bagaimana solusinya kira-kira untuk melihat itu yang terkunci itu kan banyak terkunci itu. Betul. Itu, kira-kira Pak Luki bagaimana, ada nggak masukan-masukan saran-saran ke depan supaya ini tidak mengunci tapi kita saling memperkuat gitu kan? Ya, itulah fungsi dari kami untuk melakukan koordinasi sebagai Menko, sebagai Kementerian Koordinator kan? Iya, jadi kita duduk bareng Pak, kita petakan apa sih handicapnya, terus pro konsen seperti apa. Nah nanti ujung-ujungnya adalah nilai keekonomian, kembali lagi dampaknya seperti apa. Itu selalu gitu. Berarti kalau kita melihat Kementerian Koordinator itu memberikan poin-poin arahan diterjemahkan ke kementerian di bawahnya itu ya. Kementerian teknis ya. Iya, jadi bukan dari sini bikin baru ke atas. Bukan, Mbak. Tapi ini ada kebijakan mau ini presiden. Iya. Ini silakan dijabarkan di masing-masing kementerian. Betul, itu gitu. Kan di bawah ketika mereka koordinasi tempatnya Pak Luki itu kan. Kan seperti itu biar tidak melenceng juga kan target-targetnya itu. Ya. Dan kalau Pak Luki kan sudah lama di Kementerian Koordinator Kemaritiman ya kemarin itu kan sudah cukup lama ya. Sudah 2 periode sejak awal. Kira-kira menurut Pak Luki 5 tahun 10 tahun sudah dilakukan itu apakah sudah tercapai sehingga kita memasuki 5 tahun ke depan ini dengan yang lebih tidak mengulang-ulang misalnya kan, ini apakah ini kira-kira sudah tercapai nggak, ini sudah berapa persen tercapai sehingga bisa memulai program baru lagi karena banyak sekali nih sektor kan yang mau dilakukan. Ya, secara prinsip segala sesuatunya sebenarnya dari indikator kinerja utama kan sudah tercapai. Tapi kita ingin masih meningkatkan kembali Pak. Jadi bukan hanya kita sudah puas dengan yang ada sekarang ini, tapi tentunya kita ingin tingkatkan lagi terkait dengan capaian-capaian yang sebelumnya itu Pak. Nah, saya pribadi sih pengennya langsung ditambahkan, ditingkatkan terus Pak gitu. Kan ini kan sudah 10 tahun ini ya, sudah ke depan kan masih ada lagi kan? Iya. Pasti kan sudah menyusun rencana-rencana kayak roadmap gitu, peta jalannya apakah seperti itu. Nah, kembali lagi penekanannya kepada bagaimana pembangunan yang sudah kita lakukan dampaknya kepada masyarakat ataupun gitu. Saya setuju tuh, sebenarnya ujung-ujungnya itu bagaimana mensejahterakan masyarakat kan. Betul ya Pak. Nah, itu yang paling betul-betul tidak mudah dilakukan kalau menurut saya, karena kalau fokus pasti bisa ya. Kan kita tujuannya kan untuk mensejahterakan rakyat. Memang tidak gampang sih kan kita bicarain, tapi ketika kita terjun ke lapangan sendiri kan ya banyak hal yang kita harus hadapin gitu ya. Nah, ya itu tantangannya ya. Tantangannya sehingga kebijakan itu memang harus dibuat strateginya apa kan? Iya. Kan gitu. Tapi selama ini perjalanan Pak Luki mengikuti ini, mengerjakan ini ya sebenarnya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah Pak. Background ditunjuk oleh background juga kan. Iya. Kan seperti itu. Jadi yang memang kalau dari segi keilmuan saya yakin tidak ada masalah. Yang masalah mungkin di koordinasi itu yang agak berat. Bukan tidak bisa koordinasi tapi memang agak berat. Iya kan? Ya, gampang diucapkan tapi dilaksanakan ntar dulu. Iya, sepakat Pak. Jadi nah, itu kira-kira ini kan birokrasi ceritanya ini. Ada nggak pandangan dari Pak Luki bagaimana bisa memperbaiki birokrasi ini sehingga tidak ada lagi istilah kita tidak punya anggaran.
Ya. Kalau berkoordinasi kan ada anggaran kan? Hmm. Kan digabung-gabung itu ada. Ya. Nah, kira-kira strategi seperti apa sih supaya orang ini bisa berkoordinasi dengan tidak ada lagi sekat-sekat gitu ya? Ya. Ya, tidak ada lagi sekat-sekat karena kalau masih ada sekat itu menghambat memang. Kasihan Pak Ya. Presiden. Ya. Kalau menurut saya ya, bagaimana ini antar kementerian ini betul-betul berkoordinasi, bersinergi sehingga tidak ada istilahnya kita anggarannya kecil ini bagaimana ini? Ya. Kan anggaran banyak ini. Betul. Nah, itu kira-kira ada nggak Ya. kira-kira pemikiran Nah, dari Pak Luki nih? saya berharap Pak, ketika menerjemahkan ini semua, di samping dengan kemampuan teknis ataupun pemahaman dari kebijakan, ada tools yang bisa kita gunakan, Pak. Artinya apa? Bahwa ketika pengambilan kebijakan ini tidak serta-merta dikatakan secara subjektif, tapi ada alat ukurnya. Iya. Dengan menggunakan teknologi. Itu Pak, itu yang selama ini kita lakukan. Yang kedua adalah ya kembali lagi, tentu dengan pemanfaatan teknologi ini tidak ada lagi yang silo-silo tadi. Iya. Jadinya semua sudah langsung terintegrasi. Saya bersyukur background saya orang BPT ya segala sesuatunya dikaitkan dengan teknologi. Tapi teknologi pun belum serta-merta menjadikan semuanya akan As a menjadi tool. as a tool. Kan Iya, alat itu kan betul. untuk mencapai target kan. Nah, Kan gitu. itu yang ingin saya katakan. Oke, fine gitu. Nah, memang nggak gampang juga, Pak. Karena kan mitra kerja kita kan berbagai disiplin, berbagai dan sebagainya kan. Sehingga kadang-kadang tidak gampang untuk memberikan pemahaman ini gitu loh. Nah, tapi tentu dengan segala sesuatu pola pendekatan ya, ini bisa kita lakukan. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik dan bahkan pimpinan memberikan apresiasi secara pribadi. Beberapa kali saya mendapatkan penghargaan dari pimpinan untuk dapat menyelesaikan ini gitu, Pak. Saya teringat indikator tools ya. Ya. Kalau tidak salah itu di Lemhanas itu ada sistem pengukuran ketahanan nasional kan? Ya, betul. Laboratorium pengukuran iya. ketahanan nasional. Iya. Nah, itu kan sama kan sebenarnya Sama, kan bisa iya. kita ukur pengukuran kita bagaimana ya? Iya. Laboratorium pengukuran infrastruktur Iya. dan konektivitas misalnya. Betul, itu di iya. Lemhanas ada itu, saya Ada, ingat Pak. itu. Iya, betul. Enak sekali tuh data-datanya lengkap apa kita Iya. memperbaharui terus ya. Iya. Sehingga kita tahu bahwa kondisi Dan ketahanan dinamis nasional gitu ya. dinamis ya. Iya. Dinamis. Itu yang penting. Saya pikir perlu ada itu di setiap institusi bisa bikin ya. Iya. Bagaimana sistem pengukurannya itu biar bisa kita punya target ya. Iya. Kalau kita mau gini diukur benar gak ini seperti itu. Betul. Ini kalau kita bahas ini bisa bertahun-tahun ini nggak selesai. Wah, panjang, Pak. Panjang sekali karena banyak sekali multidisiplin ya. Iya. Ya. Biar pemirsa lebih mantap gitu ya dalam menyimak apa yang kita diskusikan di sini. Mungkin saya mohon ada closing statement dari Pak Luki bagaimana pesan-pesan untuk generasi muda ya, milenial kita yang saat ini zaman now ya. Iya. Semua sudah digital, apapun ada semua. Apa sih harus dipersiapkan sama generasi milenial ini supaya nanti bisa mendukung pembangunan nasional ini terkait dengan infrastruktur dan konektivitas itu kan? Iya. Silakan Pak Luki, closing Oke, statement-nya. ya, baik, terima kasih Pak Sati. Jadi belajar dari pengalaman saat ini yang kurang lebih ya hampir 30 tahun, Pak. Saya berkecimpung baik dari teknologi ataupun dari kebijakan. Saya ingin menyampaikan kepada generasi penerus saya, utamanya di Genset. Karena saya juga punya seorang putra, putra dan putri ya. Nah, tentu saya harapannya ke depan ini yakinkan bahwa pembangunan negara ini nomor satu. Ya, itu yakin bahwa pertama adalah cinta kepada negeri ini harus tetap kita ini kan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Tentunya caranya bagaimana? Ya kembali lagi untuk disesuaikan dengan yang saat ini yang akan kita hadapin. Sebagai mahasiswa ya tentu belajar dengan baik, pelajari semuanya, keadaan kondisinya, namun jangan lupa kepada kondisi lingkungan dan sekitarnya gitu ya. Bukan berarti terus kita kutu buku dan sebagainya. Itu tidak penting, tapi kita harus bisa melihat kondisi lingkungan, dinamikanya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita petakan. Nah, untuk di lingkungan kebijakan, saya kira kembali lagi tingkatkan kapasitas, kapabilitas,
sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Kembali lagi, jangan sampai udah puas dengan S1, S2-nya. Semua tingkatkan, baik melalui training-training informal maupun non-formal, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kembali lagi, tambahkan lagi menurut saya teknologi. Teknologi berkembang terus. Jadi walaupun saya sudah cukup bukan milenial lagi, mungkin barangkali bisa dikatakan kolonial, tetapi saya tentu tidak akan meninggalkan teknologi ini, Pak. Saya kira itu, Pak, beberapa pandangan yang kita bisa lakukan, memberikan semangat kepada kaum milenial, karena nggak gampang juga. Jadi gini, saya melihat milenial ini apa ya, galau gitu, lebih banyak galau. Tapi kita harus bisa memberikan pemahaman itu. Wah, kita itu harus firm, kita harus teguh pada prinsip ke depan gitu. Kita masa sekarang saat ini adalah yang kita harapin. Masa depan itu masa Anda gitu, yang kita harus raih. Jadi nggak usah lagi lihat ke belakang gitu. Mungkin itu Pak Syati. Iya, terima kasih Pak Luki. Wah, sangat mendalam sekali ya. Sebenarnya intinya itu kita pasti bisa dan luruskan niat untuk membangun bangsa dan negara kita. Betul, Pak. Apapun bidangnya semuanya penting. Insya Allah bisa, Pak. Semuanya penting ya. Dan generasi muda saya yakin pasti bisa. Yakin. Tapi luruskan niat untuk membangun bangsa dan negara. Mungkin Pak. itu Pak kata penutupnya ya. Dan satu hal Pak, beri kami kesempatan. Ya itu. Gitu, kalau tidak ada kesempatan gimana caranya bisa berbuat ya. Saya pikir demikian para pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, dan kalau ada yang ingin didiskusikan bisa langsung nanti di kolom komentar kepada narasumber ya setelah publish. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa melakukan kerjasama juga dengan narasumber. Apapun juga yang penting iptek adalah sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Luki. Salam komando. Salam komando.